Halo Sobat Pendapat Masyarakat. Sebelum kalian nonton jangan lupa di like, komen, share dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video terbarunya. Terima kasih. Harusnya bertindak di rumah sakit. Bidan sudah upaya di sini. Berhubung pemeriksaan partograf sudah melebihi, ya, udah harus bertindak. Kewajiban kita merujuk. Sudah merujuk juga kita konsul, udah ACC ke rumah sakit umum. Ternyata pasien menolak. Alasannya apa? Ya ini mah nggak ada alasan, cuma pengen pulang aja dia. Harus ada alasan atau masih seger kene bae kan menurut pemeriksaan bidan kan udah harus dirujuk. Bidan yang tahu. Itu emang iya, cuman kan kalau pihak kita yang nggak mau, kita tidak akan menyalahkan siapa-siapa gitu ya, walaupun ada apa-apanya gitu Pak. Atau orangnya sama suaminya aja nggak mau gitu. Alasannya apa, Mas Chandra? Apa biaya punya BPJS. Bukan karena biaya ya, karena biaya kan udah ada BPJS ya, tadi udah ada BPJS, cuman gini doang ya alasannya. Karena budaknya ini belum mau ya, maunya gimana nanti aja, mau sabar aja dulu katanya, nanti aja ya, terus mau pulang dulu hari ini, alasannya cuma gitu aja, karena dia kan masih nanti kalau katanya kalau udah itu siap katanya. Siap kalau misalnya nunggu malam ini. Hamang nggak mau ini, soalnya ini harusnya sekarang. Kalau ada apa-apa nggak mau tanggung jawab, hanya harusnya kan sekarang dirujuknya. Nggak akan minta pertanggungjawaban dari siapapun juga ya, karena ini kan bukan kesalahan dari bidan, bukan dari siapa-siapa, dari desa udah yang ngasih saran. Kecamatan ini, dari kecamatan ini orang anak ibu berarti. Anak ibu. Minantu, ini meminantu. Ibunya yang mana ini? Itu yang di luar. Kalau ibunya sih mau dari rumah sakit. Dari ibu bidan gitu, atau segitu mah udah baik lah, udah lengkap gitu, jadi udah 100% lah bagi saya, 100% bagi saya ke ibu bidan. Cuman sayangnya nggak maunya alasannya ya, soalnya ini kan budaknya nggak mau, masih sehat. Punten ini Bu, apakah Ibu ada solusi lain di rumah, misalnya ke dukun kemana gitu, atau udah ada rencana gitu? Kalau solusi lain ya mau diperiksanya gitu. Kita nggak ada. Takutnya khawatir gitu doang, Ibu di rumah mau ada dukun, nanti saya ke dukun. Kita nggak ada, cuman bagi keluarga saya, bagi bapak, bagi suami, bagi semua keluarga gitu ya, dari pihak saya tadi bawa pulang aja dulu gitu, cuman gitu doang. Nggak mau nunggu hari malam ini di rumah sakit gitu doang. Pulang aja dulu. Jadi di situ aja di rumah. Gimana nanti aja. Iya, ke sini lagi begitu Pak. Di rumah di mana Bu? Kota dekat ini. Iya bagus, terang. Nah segitu doang alasannya. Bidannya udah ngejelasin sedetail itu. Kalau ketubannya sudah pecah, bahaya. Mertuanya sama yang lakinya masih ngeyel. Perempuan nih harus berpikir logis, jangan cuma makan cinta. Nurut sama nurut boleh. Tapi kita juga harus pakai logika. Kalau kita kenapa-kenapa nih meninggal, yang paling sedih itu anak sama orang tua kita. Kalau suami sedih paling setahun, belum ada setahun udah nikah lagi. Tapi kalau orang tua kita sedihnya bertahun-tahun, say. Yang ngerawat kita dari bayi. Untuk keluarga yang perempuan nih, mending selamatin anak lu deh dari keluarga itu toksik itu. Aduh, pening kepala gue. Nah, ini kejadian terulang lagi. Sebenarnya sering loh kejadian kayak gini. Cuman yang viral baru-baru ini. Nah, nih teman-teman. Di video tersebut nampak ya, yang ditanya tidak mau merujuk itu adalah suami beserta keluarga besar suami. Sedangkan keluarga besar istri beserta pasiennya itu mau dirujuk. Ya. Kenapa ya? Selalu kejadiannya tuh kayak begitu loh. Hampir rata-rata seringnya dari pihak keluarga laki-laki dan suami itu terhasut. Itulah pentingnya seorang suami itu mempunyai ketegasan. Ya keluargamu gak akanlah minta pertanggungjawaban nantinya. Tapi kan yang rugi siapa? Yang rugi istrimu. Yang rugi keluarga dari istrimu kalau sampai ada apa-apa. Ya enggak? Udah deh, ikutin saran dan arahan dari tenaga medis. Jika rujuk harus rujuk.
Sedih banget rasanya lihat video yang ada di part 3 ini. Jadi si bayi dari ibu hamil dan keluarganya yang menolak dirujuk ke rumah sakit akhirnya meninggal, guys. Inilah ya teman-teman, terlepas itu dari takdir Tuhan, hal-hal seperti ini tuh bisa kita jadikan pengalaman, bisa kita jadikan contoh agar kita tuh tidak mementingkan ego kita sendiri, terutama ini untuk para suami, para ibu hamil, lalu untuk para mertua di luar sana. Soalnya tuh di luar sana tuh masih banyak orang yang beranggapan jika melahirkan sesar itu belum menjadi ibu yang sempurna. Padahal kita tuh mau lahiran normal atau lahiran sesar itu sama-sama ngerasain sakit, sama-sama bertaruh nyawa demi si kecil. Jangan dengerin kata orang-orang di luar sana yang bilang kalau nanti lahiran sesar belum jadi ibu yang sempurna, kalau belum ngerasain lahiran normal itu belum jadi ibu seutuhnya. Itu salah besar teman-teman yo. Apapun jalannya kita lahiran, yang penting kita dan si baby kita itu selamat, itu yang nomor 1. Yang kita cari itu keselamatan dua-duanya gitu. Bukan nah kalau udah gini itu gimana tanggapan si mertuanya terus sama suaminya yang masih bisa cengenges-cengenges ketika istrinya mau melahirkan dan ketika sudah 12 jam lebih mengeluarkan ketuban tapi masih nggak mau dirujuk, itu gimana? Responnya gimana? Aku tak pengen tahu gitu. Kita yo sebagai orang awam sing kurang paham dengan yo ilmu-ilmu kesehatan yo kan, jika tenaga kesehatan sudah menganjurkan kita untuk dirujuk ke rumah sakit, setidaknya kita tuh manut ya, basa Jawane manut, ngikut gitu, manut. Jangan ngeyel dan jangan bebal. Dan jangan punya pikiran, ini cuma cari-cari gitu. Soalnya banyak ya, mohon maaf ini, banyak orang yang kalau dirujuk ke rumah sakit, dirujuk ke sini tuh mesti pikirannya, ini cuma cari-cari gitu. Cuma maksudnya cari-cari uang, gitulah pokoknya, golek-golek no guys. Banyak loh masih orang-orang yang berpikiran kolot seperti itu, banyak. Dan tolong dipertimbangkan sekali lagi kalau ini menyangkut nyawa seseorang, apalagi ini menyangkut nyawa 2 orang. Gak habis pikir sama keluarga pasien yang satu ini. Jelas-jelas ya, bidan itu udah menjelaskan kalau keadaan pasien ini tuh emergency, harus segera dirujuk ke rumah sakit. Tapi kenapa keluarga pasien itu kolot banget gak mau ke rumah sakit? Dan soal biaya pun bidan juga udah jelasin kalau semua biaya akan ditanggung oleh BPJS. Terus apa lagi sih gitu loh yang ditunggu? Kenapa berat banget untuk melangkahkan kaki untuk ke rumah sakit? Kalaupun memang harus sesar, itu kan jalan yang terbaik untuk menyelamatkan kedua nyawa, bayi dan ibunya. Lahiran secara sesar tuh gak hina, tidak mengurangi value-mu sebagai seorang ibu. Apalagi ini keadaannya emergency. Harusnya mikir dong, aduh nanti kalau si bayi gak selamat gimana, aduh nanti kalau ibunya juga gak selamat gimana. Emang gak sayang tuh kehilangan salah satu nyawa atau dua-dua nyawanya sekaligus? Dan setelah aku lihat kelanjutan dari VT Bu Bidan dan tim itu sampai ke rumah mereka untuk membujuk agar mereka membawa si ibu hamil ini ke rumah sakit. Tapi apa yang mereka dapat? Malah justru Bu Bidan dan tim ini dimarah-marahin. Mereka marah-marah, mereka tetap kekeh gak mau bawa mantunya untuk ke rumah sakit. Dan berita terupdate yang dikabarkan dari VT-nya Bu Bidan ini, bayinya itu tidak terselamatkan guys. Ya, bayinya meninggal. Semua itu akibat keegoisan dari orang-orang yang tidak mengutamakan keselamatan bayi atau ibu hamil tersebut. Tega banget keluarganya. Kalau udah begini, nyesel kan? Maaf aku rekam videonya karena videonya nggak bisa aku stitch. Di video itu aku benar-benar turut berduka cita untuk mbaknya yang udah kehilangan anak yang udah dikandung selama 9 bulan. Aku tahu itu tuh nggak mudah. Yang paling disayangkan adalah di saat dia datang ke bidan dengan posisi ketuban sudah pecah
Bidan juga sudah merekomendasikan untuk merujuk ke rumah sakit karena keadaannya sudah tidak memungkinkan lagi untuk lahiran normal. Kenapa suami dan keluarga suaminya itu tetap kekeh untuk lahiran normal? Emang kenapa kalau nggak lahiran normal? Lahiran normal atau nggak lahiran normal itu sama-sama mempertaruhkan nyawa. Bukan lahiran normal aja yang mempertaruhkan nyawa. Jadi tolong ya, buat suami itu dibuka, terutama suami mbaknya, itu dibuka pikirannya biar jernih. Istri kamu itu lagi butuh dukungan. Coba deh lihat ekspresi ibu hamilnya. Itu dia di situ kelihatan banget dia pasrah nunggu keputusan suami sama keluarga suaminya. Kita nggak tahu keadaan aslinya gimana. Yang aku lihat seperti itu. Istrinya senyum-senyum tapi dia menyimpan kayak sebenarnya dia tuh takut. Siapa sih yang nggak takut di posisi yang dia lagi hamil, sedangkan bidannya udah bilang ini harus dirujuk, kalau nggak ini bahaya, mengancam nyawa. Siapa yang nggak takut? Dan mengancam nyawanya itu nggak hanya bayinya aja, itu juga bisa mengancam nyawa ibunya. Kalau misalkan ketubannya pecah, air ketubannya habis, dia melahirkan normalnya juga akan susah. Karena air ketuban itu salah satu fungsinya adalah untuk melancarkan jalan lahir, biar licin, biar bayinya gampang keluar. Kalau airnya udah kering, dia makin sakit, dia makin susah untuk melahirkan secara normal. Coba dong tolong dirubah mindsetnya. Sumpah aku sebel banget, aku kesel banget ya, ternyata masih banyak orang-orang egois yang gak memikirkan nyawa orang lain. Dan akhirnya bener, bayinya meninggal. Itu aku nggak tahu tuh gimana perasaan ibunya ya. Padahal di luaran sana itu banyak ibu-ibu yang berjuang untuk hamil. Banyak ibu-ibu yang berjuang ingin punya anak. Sedangkan mereka udah dikasih hamil secara alami dan suaminya nggak menghargai. Itu aku sebel banget sumpah. Dan kalau kalian lihat di video itu suaminya itu tuh masih santai. Waktu didatengin petugas ke puskesmas ke rumahnya aja dia masih bisa santai, masih bisa senyum, masih bisa minum. Aku sebenarnya penasaran banget. Itu mertua sama suaminya pas udah tahu anaknya meninggal itu reaksinya apa? Aku nggak tahu sih mereka nyesel atau enggak. Tapi harusnya mereka berubah. Semoga kejadian ini bisa dijadikan pelajaran buat keluarganya, terutama buat suami dan buat keluarga suaminya. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya dan nggak mengulangi kejadian ini lagi, nggak mengulangi perbuatan kalian yang begini lagi, dan lebih menghargai nyawa orang lain. Serius ya, gue gedek banget sama suaminya. Masih bisa cengar-cengir, masih bisa angkat kaki dengan sesantai itu. Masih, rungokno ya. Melahirkan itu bukan hal yang sangat gampang. Cuy, langsung anak keluar ya. Itu taruhannya nyawa gitu loh. Terus ibunya juga, itu kan ibunya dari laki-laki ya. Bu, ibu itu seorang wanita dan seorang ibu gitu loh. Masa nggak tahu? Buang egonya jauh-jauh ibu. Kasian sama menantunya. Nggak semua wanita itu bisa melahirkan normal ibu. Harus dipahami. Ya Allah, Koko kasihan banget deh sama istrinya itu. Serius. Tolonglah mas Anda itu seorang suami. Ambil keputusan tegas untuk kebaikan istri dan anakmu. Bukan malah mendengarkan ibumu.